Halo guys, balik lagi nih di channel Rega Felix. Udah lama nih saya nggak upload video ke YouTube. Jadi kemarin memang jadwalnya agak padat ya karena terkait dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang BUMN yang baru. Nah, setelah sidang pertama ya di Mahkamah Konstitusi, lalu setelah itu kan ada berita Erick Thohir ke KPK, lalu setelah itu viral lah berita mengenai KPK tidak lagi bisa menindak korupsi di lingkungan BUMN atau bagi pejabat BUMN. Nah, itu saya lagi di tengah persidangan, jadi tidak sempat membuat video, tidak sempat memberikan respon terhadap berita yang berkembang. Tapi saya terlibat langsung di dalam proses judicial review itu di persidangan itu. Jadi saya sudah memberikan tanggapan secara detail di dalam on paper secara panjang lebar itu sekitar 40 halaman lebih lah udah saya buat itu argumentasinya. Lalu selain itu saya juga udah pernah buat video mengenai permasalahan tersebut di dalam playlist ya, sudah ada di playlist di YouTube saya ya, itu bisa aja lihat di playlist mengenai polemik dan antara dan BUMN. Bisa klik aja di layar. Nah, itu saya jelasin juga tuh secara detail apa sebenarnya permasalahannya. Nah, jadi begini, karena saya yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi awalnya, jadi saya juga perlu nih menjelaskan kembali di YouTube. Jadi gini ceritanya, jadi di akhir Februari ya, di tanggal 20-an itu ya, pemerintah atau DPR itu mengundangkan Undang-Undang BUMN baru, revisi Undang-Undang BUMN di akhir Februari. Nah, itu saya lihat pasal-pasalnya, lalu kok ini ada yang bermasalah nih, ada dua yang bermasalah, dua isu. Yaitu isu mengenai kenapa kerugian BUMN dan Danantara ya diatur juga bukan merupakan kerugian negara, dinyatakan secara eksplisit. Lalu pejabatnya termasuk karyawan bagi BUMN dan Danantara tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Secara eksplisit dinyatakan bukan penyelenggara negara. Nah, saya lihat ini ngaco ini. Makanya di awal Maret ya, khususnya di sekitar minggu kedua awal lah, itu saya langsung ngajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap dua permasalahan itu yang menyatakan bahwa BUMN kerugiannya bukan kerugian negara dan pejabatnya bukan penyelenggara negara. Saya minta itu dibalikin kebijakan itu. Karena itu ngaco. Akibatnya apa? KPK akan kesulitan untuk masuk menindak tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN. Nah, makanya saya langsung minta itu dibatalkan pasal itu, balikin lagi aja ke sebelumnya. Kenapa ada undang-undang ini? Nah, setelah itu kan, setelah sidang pertama itu di bulan-bulan ini ya langsung ada berita tuh Erick Thohir ke KPK. Lalu setelah itu berita itu viral lah mengenai KPK tidak bisa lagi melakukan tindakan ya terhadap korupsi di lingkungan BUMN, kewenangannya dianggap hilang. Tapi lalu Ketua KPK menyatakan masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa korupsi di lingkungan BUMN. Nah, di sini jadi perdebatan banyak nih. Cuman nanti belibet lah dengan undang-undang BUMN ini belibet. Argumentasinya muter-muter aja. Makanya yuk kita bahas yuk sekarang di Benang Kusut Tata Negara. Nah, jadi untuk kita ketahui ya, apa sih sebenarnya untuk menindak korupsi itu harus bagaimana? Nah, paling penting tuh ada, kita pahami dua unsur dulu. Unsur korupsi ya. Pertama adanya unsur kerugian negara dan adanya unsur penyelenggara negara. Ini dianggapnya unsur pokok lah. Kalau ada kaitannya sama negara, yaitu kalau misalnya ada penyalahgunaan, maka bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Ya, umumnya ada kerugian negara lalu dilakukan oleh penyelenggara negara.
Nah, di Undang-Undang BUMN baru dinyatakan secara tegas, secara eksplisit bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara, dan pejabatnya, direksi, komisaris, dan lain sebagainya, secara eksplisit dinyatakan bukan sebagai penyelenggara negara. Loh, padahal syarat untuk bisa masuk kepada tindak pidana korupsi, unsurnya kalau nggak kerugian negara ya ada penyelenggara negaranya. Tapi kalau sudah dinyatakan bukan kerugian negara dan bukan penyelenggara negara, ya KPK susah dong. Itu logika sederhana saja. Nggak perlu belibet panjang lebar lah sebenarnya. Itu hanya cukup pakai logika sederhana. Ini contohnya begini nih. Nah, ini misalnya ada buku ya, nih buku dari Habibie. Ini sederhana. Kita nyatakan ini buku. Kan jelas secara logika ya kita bisa paham ini buku. Lalu kalau kita bilang ini bukan buku, kan aneh. Padahal ini buku. Logika kita menyatakan oh salah. Ini buku. Nah, kalau kita gabungin ini buku dan bukan buku, lah kan ngaco. Nggak mungkin. Nggak mungkin sesuatu ini adalah buku dan sekaligus bukan buku. Itu namanya kontradiksi. Otak kita jadi ngaco. Kita nggak bisa memahami apa maksudnya. Anak TK pun ngerti kalau kita bilang ini buku dan bukan buku, pasti bingung. Karena ada prinsip non kontradiksi, nggak mungkin. Dia adalah ada dan tidak ada sekaligus. Ini adalah buku dan bukan buku. Nah, KPK menyatakan meskipun Undang-Undang BUMN menyatakan pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, tapi dia sebenarnya adalah penyelenggara negara. Nah, coba berpikir pakai logika. Sama aja menyatakan ini buku dan bukan buku. Ya kan? Karena Undang-Undang BUMN menyatakan secara eksplisit pejabat BUMN, direksi, komisaris bukan penyelenggara negara. Lalu KPK menyatakan itu penyelenggara negara karena di Undang-Undang Penyelenggara Negara menyatakan itu penyelenggara negara. Loh, jadi yang mana yang benar? Ini buat undang-undang kok ngaco ya? Bikin bingung kan. Nah, hukum pidana kan itu harus jelas, harus pasti. Ini penyelenggara negara atau bukan penyelenggara negara? Karena menggunakan kata bukan gitu loh. Ini yang jadi problematik. Nah, gini aja nih, ini sederhananya ya. Ingat kasus Harvey Muiz yang korupsi tambang di BUMN ya, Timah kalau nggak salah yang melibatkan BUMN PT Timah. Itu merugikan kerugian negara, menyebabkan kerugian negara kurang lebih 300 triliun lah. Nah, terusnya itu juga melibatkan mantan dirut PT Timahnya sebagai BUMN. Kalau nggak salah namanya Riza Pahlavi. Ini kita pakai logika. Dengan adanya undang-undang BUMN baru, maka Pak Riza Pahlavi ini adalah merupakan penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Gimana ceritanya? Kan bingung. Dia direksi BUMN, tapi dia adalah sebagai penyelenggara negara dan dia adalah bukan penyelenggara negara. Kayak kita menyatakan ini adalah buku dan ini adalah bukan buku. Kan bingung. Nanti kasus yang Pertamina juga gitu. Ini penyelenggara negara atau bukan? Dia adalah penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Ya, bingung. KPK bingung, rakyatnya bingung. Nah, jadi kalau buat undang-undang itu ya jangan membingungkan dong. Kata-katanya itu harus jelas. Sebenarnya maunya apa? Dia mau ngebebasin korupsi di BUMN atau enggak ya? Itu logika sederhana aja lah, nggak usah pakai argumentasi panjang lebar. Kalau argumentasi panjang lebar sudah saya jelasin di dalam paper tuh, panjang halamannya. Nah, ini pakai logika sederhana saja lah. Janganlah rakyat ini seolah-olah mau dibodohin nih. Wah, mentang-mentang IQ-nya 78, jadi kayaknya nggak ngerti lah. Udah masukin aja bukan penyelenggara negara. Nah, ini jadi pertanyaan, kok bisa? Ada pasal nyisip gitu ya di dalam undang-undang ya, yang menyatakan ya secara eksplisit ini bukan penyelenggara negara. Ini siapa yang nyisipin? Ini kan harus ditelusur. Idenya apa? Dasarnya apa? Sampai pasal itu keluar. Apalagi undang-undangnya dikatakan dikebut diam-diam.
Terus kenapa nyisip pasal itu? Nah, siapa nih? Apakah ada akal bulus atau ada apa ya? Ini harusnya ditelusur ya. Kenapa bisa begini? Karena untuk menyadari itu cukup pakai logika sederhana saja bisa sebenarnya. Nah, makanya sekarang yang perlu ditelusur, ide ini datang dari mana? Kok bisa-bisanya muncul kayak gitu? Nah, makanya kawal terus ya kasus ini di Mahkamah Konstitusi.